dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 15 Maret 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu lamada syukur kami naikkan. Kami bersyukur malam ini boleh berjumpa lewat program ini. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami dan mampukanlah kami untuk dapat memahami sapaan firman-Mu malam ini, agar sungguh-sungguh boleh menjadi warna baru dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dan berkati umat-Mu yang sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat, seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menyembah berhala-berhala.
Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan dari beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jangan bermain api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan jangan bermain-main dengan api nanti kamu terbakar merupakan sebuah nasihat sekaligus ajaran atau ajakan yang sering disampaikan untuk tetap mawas diri agar tidak terjebak dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini. Terlebih kalau itu terkait dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau melanggar, tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, bangsa Israel diperingatkan untuk tidak berbuat jahat, menyembah berhala, melakukan pencabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dengan jelas dituliskan di dalam ayat 5-10 bacaan kita tadi. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, pencabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendaknya dan bersungut-sungut. Ayat 7-10 bacaan kita malam ini. Akibatnya, sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Dan peristiwa ini dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya agar supaya menjadi peringatan untuk jemaat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat seperti itu. Sebagai Israel yang baru, saudara, kita dipanggil untuk setia dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menempuh jalan pintas, sebab hidup di luar perintah Tuhan pasti binasa. Mengikut Tuhan bukan berarti kita otomatis luput dari masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup. Tetapi satu yang pasti bahwa Dia memberi jaminan yang pasti bahwa pencobaan hidup yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita tentu solusi-solusi dan jalan keluar sehingga kita semua, kita, saudara dan saya dapat menanggungnya. Amin. Mari bersyafaat kita berdoa. Dengan tertunduk kami datang kepadamu Tuhan,
mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sungguh amat sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan, lawatan kasih, pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih ketika hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, bahkan orang-orang yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dapat memahaminya dan dapat mengertinya dengan baik dan benar, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu akan keberadaan hidup jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka, Engkau tahu harapan kerinduan mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah pulihkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang dirawat di rumah mereka yang dirawat di rumah sakit. Baik mereka yang isoman maupun karena penyakit-penyakit lainnya. Berkati upaya perawatan itu Tuhan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, tindakan para medis. Melalui semuanya, Tuhan nyatakan pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang terus berjuang dalam harapan kerinduan mereka terkait kehadiran buah hati dalam hidup keluarga mereka. Tuhan, berkati kandungan mereka. Begitu juga yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang terus berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan. Yang sedang berjuang dalam proses penyelesaian studi, Tuhan berkati. Dalam proses mutasi dan karir yang lebih baik, Tuhan buka jalan bagi mereka, karena kami percaya tak ada yang mustahil bagimu. Kami terus berharap, berdoa dan memohon, karena kami percaya pada waktu Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Anak-anak kami Tuhan, para cucu kami dalam pertumbuhan, permainan, bahkan studi mereka, terpeliharalah kiranya mereka dalam belas kasih-Mu. Kami berdoa untuk berbagai bentuk program kerja penata layanan jemaat-Mu di jemaat ini. Kami memohon Tuhan memberkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam tanggung jawab dan koordinasi para majelis gereja, dengan kasih dan cinta Tuhan, boleh bersinergi untuk mengangkat tugas panggilan ini dengan takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri hati hamba bagi kami semua. Bapa, kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya oleh kasih-Mu boleh berlalu dan kami boleh kembali dalam kehidupan tataran yang baru, karena Tuhan mengasihi kami. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Memberkati kota kami tercinta ini. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan di dalamnya. Beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Sri Waningsi, Ibu Mary Sarungallo, Jamie Martinus, Ibu Elizabeth, Gabriel Salvador Gara, Marlita Tandiarang, Ibu Maria Esmula, Marcelinus, Ibu Marta Nuling, Bapak Petrus Pongdatu, Selpiana Salu, Selomita Madatu, Bapak Yones Payungal. Mereka bersyukur Tuhan, bersuka cita untuk anugerah Tuhan dalam hidup mereka melalui pertambahan usia hari ini. Bersama-sama dengan mereka kami mengucap syukur, mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka, berkati dalam menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Beberapa saudara kami, keluarga kami boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini pula. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Frendi Paulus Leong dan Ibu Rismawati, Bapak Perianus Ipang dan Ibu Elia Eta Erlimbong,
Bapak Simon Palungan dan Ibu Abigail Lapu. Engkau yang memperjumpakan mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka dalam berbagai dinamika sampai hari ini Tuhan mereka boleh ada dalam syukur dan pujian, kembali berefleksi atas perjumpaan kasih yang boleh terjalin dalam hidup mereka. Terima kasih, sempurnakan syukur sukacita mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan secara khusus di dalam menjangkau jemaat-Mu di tengah pandemi COVID-19 melalui live streaming, melalui multimedia, melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim dan berbagai bentuk lainnya. Tuhan kami berdoa berkati. Terima kasih untuk kesetiaan pemberian diri anak-anak-Mu menjadi volunteer dalam pelayanan ini. Mari berkati mereka, percukupkan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan sendiri, memberkati cita-cita dan harapan mereka menata kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat, terpeliharalah kiranya kami dalam kasih-Mu. Esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menjalani hari hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami terus berharap dan berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.